Dar, ya udah sama Hari Daging kali ini dari zaman dulu gua kuliah kali lu gua siaran. Gua masih kuliah juga. Kagak. Ya, iyalah. Gua SMA, lu siaran udah. Iya, karena itu gua mesti siaran, mesti kerja karena bantuin ibu buat bayar sekolah. Ini relik tuh gak? Anak lama, nggak cuman sepeda doang yang lama, anak radio lama. Karena itu gue undang ke sini. Selamat datang di studio Bicara Baik-Baik. Akhirnya gue seneng banget dan bangga sekali diundang. Akhirnya I've been waiting, man. Gue udah nunggu lama banget. Iya, karena si Putri udah duluan, Aput udah duluan, Bahar udah duluan. Kurang ada Ernest sama Nak sih. Iya. Cuman lu akhirnya berhasil nyamper ke sini. Nah, terima kasih saking bangganya gue nggak pakai nawar, langsung jam berapa? Asik. Bahkan nyempetin untuk makan siang dan menghabiskan waktu siang di sini dulu menunggu ya. Sholat dulu tadi. Iya, nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Iya, gitu kan. Tapi hari ini adalah salah satu figur gua dalam bersiaran. Ini saatnya gua ngangkat dulu nih. Dulu zamannya gue SMA, gua kuliah. Perlu gua angkat yang lain nggak? Kuliah ke Karawaci, gua dengernya lu sama Desta. Jauh sebelum itu, gua sering main ke Mendut dulu ya Mas ya? Iya, betul. Sampai ada punya kisah lah salah satu pegawai di Prambors kita. Terus ya udah, akhirnya gue kenal dari zaman itu sampai akhirnya gue enak juga kayak jadi penyiar gitu. Hampir padahal dia di Mendut, tapi kan nggak tahu, gue nggak tahu terusannya gimana. Gue nggak tahu juga apa yang terjadi. Gitu. Terus lo akhirnya harus di Sarinah. Akhirnya ada ipar gue masuk, Putih Abu-Abu, kan Adelia. Terus gue masuk ke Sarinah. Iya. Itu juga tahun 2009 kali, udah jauh. Karena gue pikir lo juga bakal berada di Mendut gitu kan, hampir tiap hari, tiap saat ada dia gitu kan, like every day. Tapi emang dia itu adalah termasuk satu OG, ya dunia sepeda juga. Kalau orang-orang biasanya yang tamu gondang di sini mulainya dari 2010 lah, yang kenalan gua langsung yang main dari fixed gear. Kalau dia tidak, sebelum itu. Lo kalau boleh gua tahu, mulai lagi sepedaan kapan? Semua orang kan kecil pernah sepeda nih. Pasti, iya. Terus hilang kan? Iya. Kita growing up tuh sepeda dilupain. Iya, tapi betul. kita balik lagi sepeda. Lu balik lagi sepeda kapan? 2009 Februari. Kenapa bisa spesifik 2009 Februari? Karena 2008 akhir gua itu selesai sama Prambors. Terus gila, momentum banget tuh. Yoi. Lu berapa tahun sama Prambors ya? Hampir 10. Oke. 9 tahun 10 bulan. Nah, gua akhirnya masuk radio ini. Terus gua pertama kali datang ke kantornya, yang begitu diundang ke kantornya, gue lihat ada kamar mandi ya. Karena ini ternyata gedungnya si radio ini kantornya wartawan, ada tabloid lah di situ. Nah, kalau wartawan kan katanya kalau kerja nginep-nginep. Iya. Jadi kamar mandinya bagus. Oke. Kamar mandinya bagus, banyak, nggak cuma satu, ada 8. Iya. Dan semuanya pakai water heater. Waduh. Canggih gak? Gue pengen pindah. Canggih amat di kantor gitu. Ada water heaternya. Nah, abis itu langsung gua kepikiran, gua kalau emang gua akhirnya deal di sini, gua akan beli sepeda. Oke. Dan benar, deal akhirnya. Hari pertama itu kayaknya baru seminggu gua kerja di situ. Akhirnya gua ngajak driver gua, waktu itu masih pakai driver. Mobil Bentley. Ih, parah. Bentley Susanto temen gua. Gua rodaling Pondok Indah. Oke. Nyampe, nah terus gua tuh mikir, gua akan beli sepeda lipat. Masih ada Mas Eko tuh berarti ya? Iya, Mas Eko, kan? bener. Itu 2009 Februari gue beli sepeda lipat. Dahon. Di situ Dahon P9 CDM, Chinese Domestic Market. Ya, ada tulisannya di situ tuh. CDM. Chinese IDM belum zaman tuh. CDM. Gitu. Ya udah, terus gue suruh pulang. Pulang gini. Terus gimana? Naik sepeda? Serius? Nggak mau diikutin? Nggak usah. Pulang. Dia pulang, gue sampai tajakan Cimpruk. Gila, becek pe kolor-kolor. Kayak apaan nih, bugel banget gitu. Nah, gue pun berpikir beli sepeda lipat karena gue udah lama nggak sepedahan. So, kalau beli sepeda lipat, kalau capek kan tinggal betul, masukin taksi. Alasan yang sama. Gue ternyata itu jarang gue lakukan ternyata. Selama gue pakai sepeda lipat itu. Tapi sekali gue melakukannya ke Gaptora. Jadi gue lagi di FX, mau ngelipat sepeda masukin taksi. Lu katanya sepedahan, lu naik taksi, lu bohongin gue katanya.
Gue inget banget. Iya. Tore emang jadi saksi segala macam juga sih. Nah, itu sepeda lipat adalah sepeda lo pertama. Tapi gue yakin sepeda lipat umurnya nggak lama. Lo pasti langsung ganti. Kapan ganti berikutnya? Jadi karena sepeda lipat itu dipakai setiap hari buat ke kantor, kerja, karena cuma 10 kilo dari rumah gue waktu itu ke kantor itu. Dulu sih ngomongnya nggak cuma kali ya. 10 kiloan masih gitu. Iya, 10 kiloan. Sekarang cuma. Karena udah enggak. Jakarta Bali juga gitu. Kagak masih jauh lagi 10 kilo enak aja. Oke. Ya jadi karena akhirnya gue mikir, ini mungkin karena ban kecil atau apa. Menurut gue jadi nggak efektif gitu. Akhirnya gue mau coba cari sepeda gede deh. Karena menurut gue nggak pernah punya sepeda real bike gitu. Bener-bener sepeda gue nggak punya. Gue browsing tuh dulu ada majalah apa? Majalah bule-bule gitu deh. Gue suka lihat cycling magazine. Udah salah. Hot VW gue juga beli. Cycling magazine gitulah. Ya udah gue cari-cari terus browsing, dapatlah ini di toko Formula Ciputat. Ini adalah Specialized Globe San Francisco. Dua. Iya. Ini tahun 2009 juga. 2008 hitam soalnya. Tapi ini gue gantinya internal gear Nexus 8 speed. Sama ini cranknya juga baru diganti karena kemarin kayaknya kekecilan. Sebenarnya sih enak sih, cuma gue gaya aja. Ini Sakra bukan? Apaan Light tuh? Pro. Iya. Okay. Pokoknya dari semenjak kepemilikan ini selama 11 tahun baru tahun inilah gue ganti. Yang pertama diganti waktu itu ini doang biar enak karena jauh kan. Ya ini sama ini gitu. That's it gitu. Sisanya masih sama. Sisanya masih sama gitu. Kalau ini nambah kan gitu. Jadi gue dapetlah city bike. Ini aslinya single speed. Jadi gue pakai ini setelah 3 bulan pakai sepeda lipat baru pakai ini tiap hari. Nah, single speed itu juga masih ya? Single speed ya. Nah sepeda ini yang membuat gue turun 18 kilo tahun 2009. 2019 turun 18 kilo bukan karena narkoba, catat. Bukan karena narkoba, karena miskin, nggak makan. Kayak sepeda. Ya, tapi berarti lu masih kantor bike to work masih pakai ini seminggu, dan itu udah gabung sama bike to work pasti ya? Gue sempet dulu kenal gitu, tapi gue tuh nggak pernah. Iya Mas Toto, Inu, terus siapa lagi tuh? Ya pada itu kan awal-awal kan, 2007 karena mereka berdirikan. Ya mulailah gue dikenalin, gue ke kantornya. Cuma tuh gue karena nggak tahu ya mikirnya pada saat itu kan kayaknya di sini semuanya dijadiin klub. Mobil ada klub, motor ada klub. Xenia aja ada klub. Satu lagi apa? Avanza ada klub, Xenia Avanza ada klub. Iya, itu dia kan. Kayak semua diklubin gitu. Jadi ya udahlah gue asal kenal aja gitu. Jadinya gue simpatisan aja lah gitu. Jadi gue nggak pernah ini gitu. Nah, ini yang menarik dari si Globe San Francisco ini adalah satu waktu zamannya si Specialized adanya stiker ini. Apaan sih itu? Oh iya, berkurang satu mobil berarti. Berkurang satu mobil. Jadi ketika ada orang beli ini berkuranglah satu mobil di jalan karena itu satu campaign yang menarik One less car on the road tapi digantinya sepeda. Iya, betul. Dari saat inget bener tuh. Iya kan? Dan saat itu lu udah pakai ini sebagai transportasi. Dari awal lo sepeda itu transportasi. Karena kebanyakan orang main 2010 tuh rekreasi awalnya kan. Iya, makanya waktu yang kalian lu pada main tuh fiksi-fiksi, gue nggak ikutan karena satu gue tahu capek. Gue takut jatuh. Tapi gue nggak bisa tuh. Nggak pakai rem skid gitu nggak bisa gue. Gue nggak ngerti lah. Akhirnya gue nggak pernah join lah karena tapi gue selalu amazed lihat lo pada main gitu kalau lagi di jalanan entah pulang kerja event gitu. Gue selalu, tapi gue untuk mendatangi Andira dengan teman-temannya, Gibran, Mamat waktu itu kan, terus Lucky, kayak itu gue malu gitu untuk kesana karena gue nggak pakai sepeda itu gitu. Thanksin gue. Walah segitunya gitu. Iya beneran gue nggak bohong gue malu banget karena kan gaul-gaul gitu. Wah Aerospoke. Bentar ini apa? Tapi 2014 gantian gue yang malu karena gue udah nggak sepedaan, lu masih sepedaan. Oh iya, ya kan baru juga. Tapi selama 2009 sampai 2020 konsisten bersepedaan. Sempat berhenti dulu karena gue ada sakitnya sekitar 5 tahunan berhenti terus mulai lagi. Oke. Nah, kita ngomongin soal sepeda ini dulu. Paling berkenang lo kemana aja sama ini? Ini sih kemana-mana ya, karena setelah gue baru punya sepeda, nambah-nambah sepeda lagi baru di tahun 2018.
sisanya ini terus gitu. Jadi kalau ngomongin memori ya ini paling banyak mana-mana sih. Tapi ya Jakarta aja gitu. Dan waktu itu single speed dan gue kalau inget-inget sekarang, gila gue kuat juga ya single speed kemana-mana waktu itu. Emang pilih single speed karena lu taunya cuma single speed atau lu nggak emang pengen single speed atau nggak tahu ada multi? Sebenarnya ini keluar 3 waktu pertama kali. Okay. Ada yang single speed, ada yang 3 speed internal hub dan 8 kalau nggak salah. Paling tinggi 8. Ada semua waktu itu di Formula Bike. Gue datang, wah, gue seneng karena ini slope, modelnya bagus nggak kayak yang lain. Yeah. Padahal gue juga pengen punya sepeda balap waktu itu karena gue nggak pernah punya real bike sekali lagi. Tapi ini kok lucu ya gitu, kayak begini gitu, kayak bukan laki-laki tapi kok laki-laki gitu ya. Gitu. Sesuai ya? Iya. Terus akhirnya milih-milih kan, ternyata ini paling murah. Jadi alasannya paling murah. Gak ada yang lain. Oh, oke. Dan sekarang ini di upgrade ini baru belakangan ini karena kebutuhan ternyata enak juga ya punya enak. gear Iya, ya. betul sekali. Jauh terus speednya bisa ganti-ganti kalau nanjak ya enak ya. Oke. Yeah. Nah, abis ini sepedanya apa? Abis ini? Gue lupa. Oh, ini. Mixte? Bukan. Mixte. Dikasih sama Mika. Mika. Gitu. Jadi itu pun lama karena Mixte-nya kan. Jadi gue dikasih Mixte di rumahnya Tora. Gue ke rumah Tora. Ini sepeda nggak mau dipakai, gue pakai aja. Nggak ada handlebarnya, nggak ada joknya, nggak ada apanya. Pokoknya banyak nggak ada. Gue kasih paman, Rangga Panji kan. Dikomplitin, tapi jangan mahal-mahal. Iya. Berbulan-bulan. Karena nyari yang murah itu susah ya. Sama gitu. Nyari barang banyak, nyari yang murah susah. Iya, itu dia. Bagusnya masih sebelum pandemi sih, masih gitu. Iya. Jadi abis itu baru band drift itu. Band drift. Nah, ngomongin soal band drift ini berarti ada nempelnya sama si Jakarta Bali. Tapi sebelum ngomongin Jakarta Bali, ada satu kondisi ya kan, yang menarik nih. Gue pingin tahu langsung. Gue udah pernah, kita pernah apa namanya kayak webinar, ngomongin itu ya. Pernah lewat telepon, tapi belum pernah dibicara baik-baik. Oke. Lo adalah satu orang. Kok lo deg-degan? Orang tuh kalau koleksi sepeda steel gitu. Kalau lo steelnya dimasukin ke dalam. Oh iya dong. Itu lo ada kondisi apakah? Apa yang terjadi sampai lo harus dioperasi sih? 2018. Gara-gara sepeda bukan? Bukan. Jadi 2018 itu gue baru secara dengan sadar kembali untuk hidup sehat. Baru kembali sadar. Ya, setelah kembali yang sadar. 5 tahun ada vakum. Buat apalah itu ya. Nah, jadilah gue mulai berdiet. Gue berdiet dulu, turunin berat badan. Abis itu gue nge-gym. Nge-gym tiap hari deket sini. Ya minggu bisa 5 kali tuh gue lagi seneng-senengnya. Cuma ternyata gymnya bagus, cuma gue pushing banget gitu pada saat itu. Nah ternyata ada reduksi masa lalu sampah masa lalu yang kurang bersih nyapunya ya, gitu. Yang ke bawah gelondongan, menyumbat jantung saya, salah satu arteri jantung saya gitu. Jadi itu benar-benar gue kelar gym di sini. Jadi begitu kelar, saya terakhir lagi pressing gitulah, terus selesai biasanya gue kan istirahat, terus gue mandi. Ini gue keringet dingin, masih di bangku itu. Begitu kelar, wah, udah selesai gitu. Mau ada coachnya nih? Iya ada PT-nya, ada coachnya. mau ini nggak, pendinginan. Nggak usah deh, kayaknya gue keringet dingin ya. Terus gue mulai kayak nggak enak nih di sini nih, sakit nih sini nih. Di sini sakit nih. Nyeri gitu. Rasanya gimana? Pegel. Kayak sakit tapi di dalam. Kayak ketarik. Enggak ketarik. Enggak. Ternyata beda-beda. Ada yang mah juga. Gue di sini sakit nih tapi di dalam gitu. Terus gue inget kan, gue pernah baca pokoknya kalau sekitar dada lo sakit, lo batukin. Karena mungkin ada yang menyumbat atau gimana sehingga itu mesti lo dorong gitu. Dengan batuk itu kan ngedorong kan. Jadi gue batukin. Wah gitu. Nah itu agak enakan tuh kayak itu gue udah yakin, wah gue jantung nih gue, panik panik ada kali 5 menit kan keringet dingin terus kan, wah gue keluar ganti baju gitu, gue pakai baju
PT gue juga, gue tanya, ini gue kayak masuk angin. Ini masuk angin nih, dia bilang masuk angin, tapi gue yakin itu jantung. Gue udah panik kan, gue panik-panik kan, gue udah, wah mati nih gue, mati nih. Ya, you know, kayak langsung flashback gitu. Langsung belum minta maaf, belum ini bayar utang, ini gini siapa yang ngurusin gitu. Asli, cuma pada saat gua berolahraga itu, seneng nge-gym itu, gua juga lagi belajar meditasi. Oke. Nah, karena gue tahu panik itu nggak akan menolong gue ngatur nafas tuh mulai mencoba untuk meditasi. Nah, begitu gue udah tenang, baru gue bisa mikir. Yang pertama gue pikirin adalah gue udah mikir, gue sekarang di sini gue mendingan pulang ke rumah atau ke rumah sakit sekarang gitu ya. Terus gue mikir, oh yang pertama yang gue pikirin setelah gue udah mulai tenang, ya udah gue bilang sama beliau, kalau emang gue disuruh pulang, ya udah, tapi jagain yang di belakang gue ya, gitu. Gue pulang nih, gitu. Gue kalau emang disuruh pulang sekarang, gitu. Terus habis itu gue mikir, baru antara pulang atau ke rumah sakit, gitu. Karena kalau ke rumah sakit gue terus shower jam 6:30, takut macet kan. Ntar gue kenapa-napa di jalan ngerepotin orang, ngerepotin orang gue. Udah ya ke rumah, dan gue nggak tahu jalanan itu biasanya tuh depan fitness tempat gue itu latihan itu rame kalau jam segitu macet karena satu arah. Nah ini lancar dia, cuma 5 menit gue sampai rumah. Lu batukin soalnya? Mungkin, jadi hilang juga. Gitu ya udah sampai rumah. Lalala, telepon saudara gue yang dokter, gue bilang nggak bisa. Lu coba tunjuk sakitnya di mana? Di sini dapat nggak? Iya di dalam. Oh ya udah lo langsung rumah sakit. Rumah sakit, ICU. Cek, tempel kabel, Terus, ini Pak Ari ada penyumbatan 100%. Satu jalur. Mentok abis macet. Mentok abis, cep gitu. Anjir, kayak Habib Rizik bikin kriaan tuh, mentok abis berhenti, nggak boleh lewat. Terus 100%. Teleponan lagi sama temen gua, wah rumah sakit itu nggak tahu somehow kayak jualan, jadi gua agak gimana, gua telepon temen gua dokter. Gimana nih, gua kasih lihat nih hasil EKG gua. Udah lo langsung pindah harapan kita, gua diurusin harapan. Gua ambulan. Nah, cuma kan gue tetap mikir kan di ambulan, jadi gue dari mulai diangkat ke ambulan sampai gue masuk ruang operasi itu semua gue videoin. Sampai dokternya, karena kan di ambulan harus didampingin sama dokter sama suster. Ngapain mas videoin? Kenang-kenangan gue. Itu sebelum masuk. Masih ada videonya? Masih ada. Gue kalau nggak salah gue posting Instastory besoknya, begitu kelar gue edit, naikin Instastory. Sempet diedit loh. Terus abis itu masuk apa diapain aja akhirnya? Ya udah, gue nggak lama dicek lagi, terus gue langsung masuk ruang operasi. Nah ini dimasukin selang nih, ada kameranya. Oh langsung? Iya. Langsung ditindak? Langsung hari itu juga di kateterisasi, cek 20 menit dicek dokternya 4-3 toku banget. Terus wah, gue denger nih, ini sini layar nih, sebelah sini layar nih 6 biji. Nah ini pertama tangan gue tuh di sebelah sini ditaruh itu kayak plastik yang sekarang banyak di warteg di mana yang buat batasin. Nah itu ternyata biar darahnya nggak muncrat. Tahu nggak kenapa? Karena ini dibolongin, gue bolongin gede men. Itu dibolongin. Jadi tuh gue berasa begitu ditaruh tatakin apa, itu yang begitu dibuka yang piar gitu tuh. Itu berasa tuh, karena muncrat kayak ini. Wah batu. Nah ini gue kesini salah, jadi gue kasih dia aja. Udah dimasukin ya gitu ya. Oke, berasa tuh kabel kawat masuk sini. Tapi nggak sakit karena di bius. Tapi bius lokal. Masuk gitu. Cek katanya. Gak ada nih dokternya. Gak ada. Udah 20 menit tuh. Gak ada apa-apa nih, gue deg-degan nih. Gak ada apa-apa nih. Enggak, bukan kali ini, bukan penyumbatan maksudnya. Cuma ada dokternya satu yang kayaknya ada deh, coba deh ya. Sekali lagi, saya boleh nggak sekali lagi run through, dia bilang dokternya. Oke, di run through lagi dari awal. Ada nih, ternyata penyumbatan gue nih ada arteri yang bercabang gini, 2. Nah, yang 100% nutup ini di sini di ujung, jadi nggak kelihatan. Kesannya satu jalur. Iya, ternyata ini untungnya agak mundur dikit. Dan dokter ini masih muda, jadi kayak matanya masih awas. Iya, ini kayaknya nih, ini. Iya, udah ini, tembak ya. Nah, langsung pasang tuh. Jadi kan dia ini ujung kawatnya itu nih udah ada ringnya, jadi tinggal ditiup, blep gitu, ngembang, langsung jalan. Itu kayak begitu itu dipasang gitu ya, yang kayak jantung gua berdetak lagi tuh nggak ya? Berasa tuh yang deg gitu. Terus wah udah nih gitu. Ya udah nih, udah aman dah, udah bagus kok ini lebar lalala, cuman agak keriting dikit karena
Biasanya orang darah tinggi ujungnya itunya dia gitu Kolesterol keriting ya, gitu. kolesterol Ya juga itulah. Ya masa lalu itulah. Aman nggak dok? Aman ya udah. Tuh begitu ini belum keluar nih yang gue tanya. Dok boleh olahraga nggak? Ya ini kawatnya aja belum keluar. Karena gue lagi ini banget sama olahraga kan gitu. Gue nggak mau putus di situ gitu. Iya. Ah ya udah deh gitu. Ya nggak bisa, mesti ini dulu gitu. Mesti recovery dulu sebulan dia bilang. Ya udah. Masuk ruang ICU. Jadi kastanya lebih tinggi daripada ICU. Ya. Jadi very ketat. Jadi lo mesti kelihatan mas suster. Jadi ruangannya kaca semua. Iya. Ricky Seringgai pernah di sana. Saya berada di kamar yang sama. Oh dia masang juga ya? Dia sebelum gua. Dia 2. Dia bintang 2, saya bintang 1. Jadi gua taruh situ. Cuma sebelum dimasukin. Karena gua untuk keluarga nggak boleh lihat, nggak boleh nungguin segala macam. Ya udah gua ngumpetin iPad sama telepon, ngumpetin belakang sini. Jadi begitu mau diangkat, taruh sini udah. Masuk kaca semua nih. Sebelah gua nih dari awal nggak kelihatan apa-apa, pokoknya ditutup kayak korden gitu. Tapi gue tetap kelihatan mas suster ya, di mana-mana gue kelihatan lah. Karena emang harus jauh ini kabel semua nih. Ini nggak tahu alat gede banget lah pokoknya. Iya. Apaan nih kabel semua udah. Tapi gue sadar. Ya udah. Kelar tuh malam kalau nggak salah jam 1 jam 2 ya gue istirahat. Besok pagi gue udah bangun ngedit video ambulan semalam. Belum gue posting baru gue. Iya baru hari besoknya lagi. Baru orang pada tahu tuh kalau lu ternyata kok ambulan gitu. Baru kenapa dia perlu bantuan udah kelar. Udah selesai gitu. Ya udah karena itu ya udah gue browsing kan pakai HP terus susternya masuk. Kok bawa beginian kan nggak boleh kan maksudnya biar tenang gitu. Gue biar nggak usah lihat apa istirahat. Ya kan saya sendiri, gue bilang gitu. Ya udah tapi jangan sering-sering. Iya. Kayak bocah emang. Ade Putri. Suatu hari gue akan naik sepeda fiksi gue ke Bali. Ya udah gue bilang, ayo. Lo ngomong ayo emang kepengen atau cuman nyaut? Iya, karena gue 2010 itu gue udah hampir berangkat sendiri pakai ini. Oke. Karena tapi kantor gue nggak ngasih, karena gue minta sebulan libur. Oh cutinya. Iya, karena kan gue ngitung 2 minggu lah gue jalan ya. Masa 2 minggu terus besoknya gue disuruh pulang ke Jakarta kerja lagi, siaran lagi. Enggak lah, istirahat dulu dong, nggak dikasih. Nah jadi begitu ayo gue serius mau. Nah cuma gue begitu ayo serius mau, ya terus baru ingat kondisinya. Iya kan gue ngitung kan cuma sebulan, gue bilang gitu. Terus Ade bilang oke, tenang 2021 dia bilang tahun depan nih. Lama amat 2021. Lu yang bilang lama amat? Iya. Lu nggak sadar kondisi lu lagi masih di situ? Ya kan dibilang sebulan, jadi kan udah aman dong mestinya. Ya kan, dia lama. Positive thinking ya? Iya dong, kan udah aman. Semua kan gue tanya dulu, aman nggak? Aman. Ini bukannya berapa? Lalalala aman. Oke. Berarti kan ya elah 3 bulan aman lah. Lama amat 2021 sekarang aja. Hah? Sekarang? Februari deh gue bilang gitu. Wah, oke nanti aja deh akhirnya japri-japrian lah. Tadi mau bulan April saat ulang tahun kita pertama ya, bulan kita ulang tahun. Nggak jadi, akhirnya ketemu Bahar, Koko lah. Akhirnya berangkatlah di lebaran hari kedua, 6 bulan setelah gua. Akhirnya jalan di bulan Juni, lebaran kedua. Lebaran kedua. Tapi sebelum dan sesudah pasang ring, ada perbedaan ini nggak dalam bersepeda? Dalam berolahraga terutama? Gue jadi sebenarnya waktu sebelum pasang ring itu ternyata gue tuh kayak dikasih tahu waktu itu gue pakai I think this watch kayaknya. Jadi suka bunyi, cuma gue pikir alah bunyi doang gitu. Kalau gue lagi kardio gitu lagi lari, lagi jalan cepet-cepet naik terus kan. Gitu. Oh ya udah pelan-pelan aja. Ternyata itu tanda-tanda dari telepon, gadget, terus tensi jangan diabaikan. Jangan diabaikan, betul sekali. Iya, jangan. Itulah karena salah satu ini mungkin gue nggak seserius lo. Gua itu beberapa bulan yang lalu tuh sempat dibilang darah tinggi ternyata. Gue bangun tidur sekarang 150-100. Astaga, itu tinggi banget. Tenang. 150-100 bangun terus akhirnya kesana dicek. Kuncinya kan 3 ya Ging ya kita ya. Makan bener. Betul. Tidur cukup, olahraga cukup. Bener. 3 ini diberesin. Satu-satu lagi gue beresin langsung. Sekarang kalau gue ke sepedaan, gue pikir kalau sepedaan bukan ditambah kenceng ya gitu. Iya. Ternyata enggak, abis sepedaan gue turun 120-80. Ya bagus dong. Ya bagus, ternyata kuncinya di sepedaan sama berat badan mesti diturunin. Iya betul. Makanya gue sebelum olahraga dulu gue nurunin berat badan dulu karena upper body gue terlalu berat. Nah,
Sampai akhirnya ya mulai tuh ada alasan untuk beli cyclokomputer sama heart rate. Pengen Iya, ada alasan jadi sekarang akhirnya. Oh iya, santai, mundur gitu. Nah, itu sangatlah berguna. Jadi dengerin ya apa kata orang sekitar lo, dengerin badan lo. Dan terutama buat heart rate, buat yang suka olahraga. Jadi kalau gue baru kemarin ngobrol sama dokter Santi, a friend of mine, dia ngasih tahu karena gue ada kena pasang ring, dia bilang orang itu kalau heart rate kalau lagi olahraganya hitungannya gini, biar lo aman, hitungan amannya. Lo udah tahu belum? Coba. Jadi musuhnya berapa sih? 270 ya kalau nggak salah, dikurang umur 80%-nya. 270 dikurang umur 80 sampai 90%. Kalau lo fit banget 90% boleh. Itu maksimalnya, iya. Maksimalnya. Nggak boleh lebih dari situ. Nggak boleh gitu. Jadi gue kemarin gue udah hitung, ternyata heart rate gue cuma boleh sampai 140 gitu. Itu cukup rendah, 140. Iya kan umur. Oh iya benar. Sorry. Okay. Itu gue ngambil 80% gitu. Takutnya nggak kuat. Banyak orang-orang yang karena ngeliat kencang-kencangan pengen kencang juga kan. Wah, masa ini perempuan kencang banget, gua nggak. Perempuan pertama, lihat sepedanya mahal. Kedua, umurnya muda. Iya. Ketiga, mungkin dia nggak pernah makan gorengan kayak lu. Benar. Ya kan? Kalau perempuan kan kondisinya beda-beda. Iya, gitu. Dan banyak juga yang lebih tua dari kita juga bahkan lebih fit ada. Selamat malam Om Joki gitu ya. Iya. Benar gitu. Nah, jadi kayak yang namanya kita olahraga kita ngeliat jagain heart rate itu, ada yang bilang udah nggak apa-apa kok lewat dikit sesekali nggak apa-apa, jangan keseringan katanya itu karena lu nggak tahu kondisinya di dalam nggak bisa dilihat. Itu dia, apalagi kalau yang mudanya gorengan, buka puasa gorengan, terus narkoba, terus udah gitu jeroan, dan teman-teman. Tapi lu sekarang makan masih gimana? Jadi kalau gue sekarang sih gue pengen lihat pembenaran dia dalam makan. Ini bukan benaran gue, tapi gue bertanya dulu, gue konsultasi. Jadi waktu gue 2018 itu, gue benar-benar nurutin berat badan dengan gue belajar dari YouTube doang, gitu. Dan itu benar kejadian. Jadi makan gue hitung, kalorinya berapa, gue timbang bahkan. Jadi gue kemana-mana buat timbangan makanan, gitu. Dan itu gue clean banget saat itulah ya. Sampai gue bisa turun 8 kilo 4 bulan tuh, baru gue olahraga. Gitu. Dan sekarang jadinya karena menurut gue, nah ini baru pembenaran gue. Gue olahraga, gue makan ini aja. Ternyata baru kemarin gue nanya, salah. Karena kalau olahraga, lo tuh merusak badan sebenarnya. Jadi kalau lo habis makan jeroan, atau lo habis ngebir atau apa, lo jangan olahraga besoknya. Recovery dulu gitu. Jadi kalau lo nggak boleh makan jeroan, lo dituangin jeruk nipis atau minumnya lemon, minumnya. Karena itu akan meluruhkan itu segala macam. Nah, kan lo kan ntar olahraga, ini lo makin tinggi tuh. Semuanya dipacu nih. Nah itu kan merusak badan. Nah hasilnya kalau itu adalah asam urat sebenarnya karena yang tadi lo makan itu, ngumpul semua gitu kan. Jadi jangan gitu. Oke. Gue sih alhamdulillah asam urat sama kolesterol sih aman sejauh ini. So far ya. Sejauh ini ya. Ini omongan orang tua tuh gitu. Asam urat sama kolesterol. Sudah lah. Tapi yang nonton channel ini juga umur-umur yang akan 25-35 yang sedang ini nontonnya lagi makan gorengan nih, hati-hati. Gue kasih tahu ya, waktu gue di ICCU di sebelah gue yang ketutup itu ternyata itu umurnya dia 25 tahun, dia serangan jantung. 2 minggu begitu gue masuk, dia 2 minggu nggak sadar. Dan dia kolaps di meja dokter. Di meja dokter. 2 minggu dari kolaps itu sampai gue pulang dia nggak bangun. Umurnya 25. Ya, tuh. Ya. Jadi gimana ya? Gue tanya sama dokter gue, yang paling muda yang kena serangan jantung umur berapa? 19. Paling muda kena serangan jantung di 19. Harapan kita 19. Karena apa? Enggak. Ya, lifestyle men, apalagi selain kelainan, which itu adalah kemungkinannya kecil, lifestyle. Kebanyakan olahraga juga nggak baik katanya. Nggak baik. Sip. Yang pressure juga. Yang tiap hari sepedaan? Jangan. Tiap hari kalau kemana-mana sih nggak apa-apa. Kalau bukan yang ngebut-ngebutan kalau tapi kalau ke kantor, itu. Janganlah menyembah Strava teman. Makanya gue nulis Strava tai lah. Oke, Jakarta Bali akhirnya lu itu
Pertama kali lu paling jauh? Berarti? Iya. Sebelumnya long ride kemana? Paling jauh Bogor, terus abis Bogor urat gue sobek. Lah, lain lagi penyakitnya. Jakarta Bogor, 100 Jakarta kilo. Bogor, iya. Terus gue lewat kampung-kampung gitu pakai sepeda lipat tuh. Oh, itu 2009 awal berarti Iya. baru mulai itu. Itu gue lewat gang, jadi pertama diskon nih turunan. Diskon. Gitu di bawah jalannya jelek. Ngerem dong. Terus nanjak sampai handlebar di sini. Nanjak Iya. sobek, Bos. Ya. Frak gitu tuh. Terus habis itu lanjutnya dorong. Kompres dulu, sepedahan tetap sampai Bogor, sampai pulang juga sakit, masih. Iya. gitu. Besoknya ke dokter nggak boleh sepeda 2 bulan. Wah, patah Berenang hati, boleh. patah hati kalau kayak gitu rasanya. Patah hati. Tapi dari Bogor akhirnya lo memberanikan Jakarta Bali tanpa persiapan apa-apa. Iya, karena gue pikir gue udah naik sepeda Tanpa ke kantor persiapan ini dong? enggak. Itu gue bilang sama Bahar sama Ade, kita latihan dulu, kita latihan. Enggak kemana-mana juga. Latihan juga sepeda makan lagi, petak 9 lagi. Gue gak bisa tidur sih. Gue gak bisa tidur. 3 hari itu gue gak bisa tidur. Dan gue tahu dalam gue 3 mesti hari tidur. waktu sepedaan Iya. atau sebelum? Sebelum. Sebelum sepedaan. Gua nggak bisa Karena tidur. excited. Takut, terus ada malunya juga. Karena jadi maju mundur kepikiran gue gitu. Jadi gak being in the moment. Jadi gue takut gue gak kuat. Terus sekarang gue kalau bilang gue nggak jadi takut juga. Karena gue tahan banget untuk nggak bilang gue akan Jakarta Bali, nggak akan Jakarta Bali gitu. Itu kan lama, baru setelah berapa minggu baru gue berani bilang di sosial media gue akan Jakarta Bali itu kan. Nah itu gue tahan sampai gue gak bisa tidur, bener-bener ada takutnya, ada happy-nya juga, excited banget. Gila Jakarta Bali nih, finally anjing nih, gila nih. Itu yang karena campur aduk, ya udah. Cuma terakhir begitu malam terakhir nih tidur di rumah. Ya udahlah, so be it lah, disera-sera lah, udah angkut aja deh. Gitu. Tapi lo udah gak khawatir soal ini dong, karena baru. Enggak. Karena baru. Yoi, Andrean bros. Ada still di sini. Tapi Bintang challenge-nya di mana? Kalau selama Jakarta Bali, challenge lo yang bener-bener kayak, ya udahlah ngapain sih gitu, ada nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak ada momen di mana kayaknya gue nggak kelar deh, udah deh balik aja, nggak ada. Oh, Sama sekali nggak ada. 3 hari pertama kamu. 3 hari pertama itu? Iya, karena ya lo kan ke Baluran bukannya gitu? Gua kan Baluran kan naik mobil dari Surabaya turun di Baluran. Gue nggak ya ke Baluran dari Jakarta ya itu kan ya. Ya karena hari pertama tuh kayak mungkin masih excited juga, ternyata gue tuh naik sepedaan paling jauh dalam 1 hari. Itu kita 143 kilo. Dalam hari pertama aja. Hari pertama itu. Terlalu optimis katanya. Yoi, terlalu optimis. Gue nyampe gitu, panas lagi ternyata kan. Nyampe di Palimanan gitu. Salah hotel pula, nyampe tuh agak malam lah. Aduh, terus gue mikir gue bengong gitu. Ada Yuda gitu. Dia emang paling zen di antara kita gitu ya. Dia Yuda tuh yang nempel belakang ya? Iya, gitu. Mas Ernest, kita ngapain sih? Iya nih nggak tahu nih. Tuh gue lihat pulang pergi. Masih bisa nih pulang nih. Ya lumayan. Taksi masih bisa kebayar. Ya udah terus akhirnya ya udah mungkin karena capek juga hari itu, istirahat, besok bangun pagi excited lagi gitu. Berangkat lagi. Cuma begitu nyampe hotel lagi tuh hari pertama 140, hari kedua 130. Ya belum di atas cepet mulu. Sampai Cirebon ya kalau nggak salah. Iya kan, sampai Cirebon tuh 130. Salah hotel lagi, bukan salah hotel. Bahar salah pesan hotel. Salahnya kan? Salah tanggal. Jadi sampai hotel itu kita nggak dapet kamar. Jadi karena Bahar berangkat duluan kan. Sebelum ada kejadian supranatural yang kami alami itu, gue sama Koko sih sebenarnya. Apa ini? Dan Ade. Ada lah gue. Jadi gue lagi naik sepeda sama Ade nih, ditemenin sama anak federalis solid. Dari Indramayu temenin. Ini gue nggak dapet ceritanya. Lo nggak dapet emang? Supranatural ini enggak, supranatural nggak? Oke. Koko Yuda di pinggir jalan pas kita lewat. Kok kenapa? Sepeda ban gue sobek. Hah? Sobek? Turun kan kita. Kenapa kok? Ini ban luar nih, sobek nih sini nih. Yang belakang. Sobek, jarinya keluar Andira. Jadi sobek nih. Ini keluar truk gitu. Di sini nih, di sini. Ini tangan keluar, dia dicopotin. Tangan keluar. Oh, bisa begini ya. Terus. Itu udah jam 4 kalau nggak salah. Oh ya udah, terus kata si Pak Haji Teguh atau Wasol, iya, ban luar kan. Bilang, terus itu ada toko sepeda. Itu berarti hitungannya hari ketiga Lebaran. Bagus ada toko sepeda buka. Sebenarnya lah. Ya udah, Koko kesana ditemenin naik motor sama anak federalis ini. Gue sama Adek makan.
Such a friend. Sambil nunggu, ya, such a friend. Makan, set, Koko gak lama balik. Bawa, udah pakai ban baru. Ban baru. Udah pasang. Set. Abis pasang, kempes lagi. Ya, kempes lagi. Tapi gue liat udah hampir jam 5 tuh. Jadi kita kesana aja deh sekalian, karena kita udah makan. Nunggu sono aja, baru friend. Koko belum. Ke toko sepeda itu, rame gue ngantri gitu. Terus nih ada dari jauh gitu yang berlawanan arah, ada orang pakai jersey hitam-hitam, sepedanya Dogma. Gitu. Wah, gue bilang, anjir orang Indramayu gokil juga sepedanya nih. Dogma men gitu. Hitam-hitam komplit gitu, set, hampir gitu. Tiba-tiba, nggak kenal gua. Si Pak Teguh ini juga nggak kenal yang nganterin kita. Gitu. Kenapa mas? Ini ban sepedanya sobek, ban luar. Hah sobek? Tambal dalam aja dia bilang gitu. Tambal dalam, iya benar juga ya. Soalnya ini bannya bagus, dia pakai Svalba Marathon Tour. Oh iya. Kan lumayan bagus gitu dan masih baru. Tambal aja gitu. Soalnya kempes lagi. Mana sih bannya? Jadi tinggal masih Koko kan. Tuh gitu tunjuk. Ada ngegantung. Diambil sama mas itu. Mana? Gak ada sobeknya. Hilang nyong. Gua, Ade, Pak Haji Teguh, Wasol, orang interpedalis dua. Lihat ini jari keluar, jarinya Koko tuh keluar dari sobekan tangan itu. Lihat bener. Kagak ada. Nggak ada nih. Mana sobeknya? Bolak-balik. Nggak ada. Pasang lagi. Sampai sekarang bannya dipakai. Mayu. Sobek, back, ban luar sobek ya. Yuda terus beli ban luar, dianterin sama Om Haji, ganti di bengkel. Balik lagi tuh di bengkel, ketemu ada orang namanya Ajrin, pembalap dia. Begitu dicek, ban luarnya nggak ada bekas sobekan sama sekali. Luar dalam dicek nggak ada. Men, magic. Ada. Ngeri itu. Itu yang bikin sampai malam tuh gua sampai Cirebon tuh. Nggak tahu gue nggak tahu, nggak ada yang cerita soal ini. Itu. Mungkin emang ada teknologi untuk menyublim kembali. Nyublim apa? Ini kan ada kawatnya, Bu. Iya. Ini ada kawatnya, duduk. Tadi akhirnya lanjut terus. Lanjut. Nggak beli ban baru, nggak apa. Ban baru udah keburu beli. Ya udah lipat dibawa aja udah. Tapi abis itu nggak ada lagi Supernatural. Banyak dong. Ini seru nih. Ya, gua sampai Cirebon, begitu sampai hotelnya, bahar keluar garuk-garuk kepala. Gimana? Gak dapet kamar. Hah? Gak dapet kamar? Di jam setengah 9. Salah lagi. Kenapa gak dapet kamar? Gue salah tanggal booking. Lagi? Salah booking tanggal lagi? Bukan, itu baru yang pertama. Oh, yang pertama tadi ya. Hah, salah booking tanggal? Gue udah gak bisa marah sama Bar. Kita udah gak ada poin. Udah capek banget. Udah ketawa aja gue, Ernest, Nirina, Ade udah. Wah, udah ketawa-tawa. Udah Ade ditolongin sama anak federalis itu nyari hotel gitu, doji. Cirebon yang penting bisa tidur lah ya. Ketiga iya kan rame, jadi penuh. Akhirnya Ernest juga nyari. Akhirnya ada rumah temennya Ernest yang kosong. Jadi kita ke rumah temennya Ernest kosong. Sepedahan lagi tuh jam 9. Berapa kilo dari tempatnya? Ada 3-4 kiloan lah gitu. Tapi kan udah capek. Cuma kan karena lucu gitu ya, sama ada peristiwa yang tadi, jadi ya senang-senang aja gitu. Besoknya berangkat lagi. Ini Supernatural berikutnya menarik. Lu alas roban gitu Lewat. Siang. Cuma siang. Ada satu anak kecil itu sih malam situ jam 11. Itu di mana? Oh jadi Jombang apa di mana gitu ya? Ini gue tinggal berempat. Karena Ernest sama Nirina misah dulu, mereka masih ke Malang. Iya, liburan gitu. Sama anak-anak. Iya. Itulah kalau bersepeda jangan lupa keluarga perlu bersenang-senang. Yes. Ya, makanya Nirina bawa mobil. Camper van. Buat anaknya, tapi kasihan juga tuh anaknya, orang mak bapaknya naik sepeda mulu. Iya. Jadi misah, dia tinggal berempat. Kita di Jombang kalau salah. Ada pertama begitu keluar hotel, ini gold pemandangannya. Wah gila boy, gold bener-bener gold. Gua sampai semuanya, wah gila nih keren banget. Se-gold-goldnya lu memandang gitu, sinar matahari gold gitu. Hey guys, look at this view. Amazing isn't it? Gokil ya. Jarang-jarang nih. Maaf Nora. Wow. Udah, terus gue bilang kan, gue selalu kalau pagi tuh sarapan dulu. Gue pertama, gue selalu yang bangun pagi duluan. Karena gue nggak mau ngantri boker, karena gue tau boker gue lama. Kedua, gue pengen mandi dengan tenang. Gitu, gue mau diketok-ketok. Dan air panas masih banyak. Yes, that's right. Gitu. Jadi gue selalu bangun duluan. Gitu. Jadi berangkat lah udah. Terus, dan gue ada sarapan, selalu sarapan duluan karena
gue selalu beli roti lah malamnya buat pagi gitu. Terus gue bilang, nanti gue kalau bisa jangan sarapan dulu deh gitu. Kita sarapan di hotel aja gitu. Ternyata 3 orang ini nggak makan, Adek, Kokoh, dan Bahar. Sementara gue udah makan roti dong. Such a friend. Yuk, jalan set, belok. Lah, mau ngapain kan perjanjiannya kagak sarapan. Iya, karena masih pagi sayang menurut gue. Kita mau sarapan dulu. Yaudah deh, gue duluan deh gitu. Tapi kita ngikutin ini Google Maps, gue share. Iya, kita selalu share live location kalau kepisah. Karena beberapa kali kita kepisah. Ya udah, share live location. Udah gue jalan sendirian, mereka makan bertiga. Hati-hati lo kata Koko. Iya, gue jalan lah. Wah, lo kalau jalan sendiri kan bisa cepet kan? Iya. Karena within itu jam 7 gue misah, itu by jam 9 gue udah dapet 70-an kilo lah pokoknya. Jauh gitu. Cuma gue lihat telepon kan. Kokoh ada di sini, Bahar ada di sini. Mencar. Lah, kok gini gitu kan? Ya nih gimana nih? Mau nelpon, gue telepon gak ada yang diangkat. Mungkin lagi sepeda semua. Akhirnya gue, jadi deh. Gue pun salah belok. Gue lihat, Google Maps, gue suruh lewat sini. Gue lewatin lah satu jalan gitu. Ini jalan sepi banget, Ira. Jalan masih pagi, jam setengah 11, jam 10 lah, jam 10. Jalan sepi, terus orangnya tuh hitam-hitam, tapi rambutnya merah-merah. Jalan sepi, tapi gue ngeliatnya takut, cuma begitu pakai glove gue jatuh lagi satu, jadi gue udah jalan jauh balik lagi, untung masih ada. Balik lagi tuh, itu yang kebun tebu gitu, sawah, tapi nggak ada orang, tapi jalannya macam gini gitu. Children of the Corn. Tapi disapa ramah, Ya Pak, gitu. Iya, gue lewat komplek, akhirnya lewat komplek yang sepi juga tuh, lebaran hari keberapa gitu. Ternyata ternyata di Jawa Timur atau di perjawaan itu lebarannya justru yang ramai lebaran haji. Iya, gitu. Kalau minggu kemudian kan. Iya. Nah udah gue, ini kok sepi banget ya gitu, jalannya konblok gitu. Terus masuk sawah lagi, sampai gue belok, begitu gue belok, tuh ada jembatan besi gede banget, tapi jembatan tua, gue yakin banget. Tapi tuh gue langsung begitu gue lihat jembatan itu kayak, apa sih lo ngerasain apa ya? Kayak fairy tale gitu, kayak fairies gitu. Jadi tuh sawah tebu, jembatanin kali gede gitu. Gue excited wah, tapi ternyata tuh jembatan kayu yang udah dilapisin besi, cuma karena udah lama besinya jadi ngikutin kontur kayunya. Jadi kayak, gue kalau naik sepeda, gue turun sampai tengah jembatan. Gue liat depan gak ada orang nih, gak ada sama sekali orang. Terus ada motor lewat satu set, gue ngeluarin telepon doang, ngasih tahu anak-anak, gue udah sampai sini nih, wah jembatannya keren banget, gila, mantep nih gitu, keren nih gitu, ini sawah tebu gitu, wah canggih gitu. Mereka udah di mana kan, terus gue bikin story juga. Gue gak tahu ada di mana, tapi Rick Astley menemani gue, man, this is awesome, wow. Yang lain milih jalur yang berbeda, this is so cool, look at that. Pak. Terus gue lihat di belakang ada mobil mau lewat. Ya udah kan gue lihat, gue masukin handphone dong. Gue masih lihat depan nih, gak ada siapa-siapa. Jadi masukin handphone ke tas waist bag gue. Gue cuma lihat depan kosong. Dia masukin handphone paling berapa detik sih? 10 detik kali ya. Set, gitu. Begitu lihat ke depan, ada orang duduk di tengah jembatan. Udah pakai bangku gini, terus ada kotaknya. Gue nggak mikir apa-apa, Andira. Gue cuma mikir itu kayak sumbangan kan? Iya, gue sumbangan kali. Gue keluarin duit dari sini, gue kantongin biar bisa gue kasih. Gue jalan, gue tenteng sepedanya. Gue lihat orang ini begini nih, gue lewatin gitu. Sama merah. Iya begini, udah orang aja gue liatnya orang. Si Mbak gitu. Iya. Ternyata bukan sumbangan. Ya udah, gue jalan aja, gue naik sepeda gitu terus. Mobil belakang nggak ada tadi? Udah lewat kan dia ngeliatin gue gitu. Jadi gue udah nggak lihat lagi, udah nggak ada siapa-siapa belakang gue. Jadi tinggal gue sama si orang. Gue cuma, ya Pak, dia cuma gitu. Sepeda gue nggak mikir apa-apa pokoknya. Lewat kompleks sepi lagi tuh, kayak kompleks sepi lah gitu. Terus baru gue mikir, kok dia cepet banget ya, mindahin bangku, mindahin kotak. Gak nyampe 10 detik udah di tengah gue baru. Iya lah, ya udah lah gitu. Ya udah, sampai lah rumah Bahar. Jadi 90 kilo tuh gue. Lu mampir rumah Bahar ya? Karena tuh nganterin Bahar ternyata kita. Mampir rumah Bahar. Gue dimarahin adek karena bisa. Jangan memang bisa lagi. Iya oke. Tidur gue, nyampe kan. Tidur, nggak lama Ernest sama Nina nyampe. Wah bangun lah gue, bangun baru gue ngecek ini.
Instagram. Biasa kan ngasih makan Instagram. Yang DM gue tuh orang Jawa Timur ada berapa? 10 lebih kali. Wah, Mas Daging tadi lewatin jembatan ini ada tulisan dari koran-koran gitu. Misteri jembatan Mojokerto. Bangke. Gue bilang, ini dia jembatannya tadi. Misterinya apa yang ada di situ? Wah, banyak ceritanya, ada apalah inilah gitu. Jadi gue browsing, gue Google lah ini. Oh ini jembatannya tadi gue lewat itu. Gila. Untung lu nyampe di tahun yang sama ya. Iya. Gila. Bener, itu. Banyak yang kelupaan emang kalau lu touring atau liburan naik sepeda ya. Salah satunya banyak yang bisa lu lihat termasuk hal-hal yang kayak gini gitu. Itu yang justru itu nambah menurut gue. That's what I like about cycling gitu. Jadi gue bukan ngejar cepat ya karena gue nggak kuat ya pasti dan gue jantung gue nggak meletus ntar ya. Fisik pun udah nggak mampu gitu ya makanya gue kalau dibilang lu pesepeda, gue bukan pesepeda, gue orang biasa cuma kalau kemana naik ke kantor naik sepeda itu doang transportasi gitu. Nah itu yang bikin gue seneng naik sepeda karena gue kayak touching everyone gitu, touching everything. Banyak lagi cerita lagi gitu. Masih ada. Tapi paling mistis itu sih pasti. Tapi paling ini ban itu, sama jembatan itu juara. Sama satu lagi sebenarnya itu nomor satunya sih jembatan itu. Karena gue bener-bener yang udah gitu. Nongol cuk tengah gitu. Kayak tiba-tiba pluk gitu. Tapi nggak ada yang jelasin orang itu siapa. Bahar pun nggak bisa jelasin. Gue nggak ngomong lagi. Habis gue lihat itu ya gue nggak ngomong apa-apa. Anak-anak nggak bahas. Gue nggak bahas juga sama anak-anak gitu. Ya udah gue cuma ketawa-tawa doang. Gitu. Terus satu lagi setelah itu kalau nggak salah kita mau lewatin satu alas suryo apa mana entahlah pokoknya. Jadi itu karena lu tau kan angin kalau niup tuh kadang-kadang kayak kita pakai layar kan, karena kan mungkin badan gue gitu. Nah itu jadi tuh gue capek banget dan siang gitu dan panas gitu di Jawa Timur kita udah mau masuk satu hutan lah ya, satu alas kan hutan kan, yang udah kelihatan tuh yang wah udah pohon-pohon gitu. Gue seneng kita ngeliat kayak gitu. Seneng. Nah gue tiap masuk hutan kayak alas roban apa gue selalu gila jauh gitu lah ya Indonesia ya kan kekayaan Indonesia itu. Nah gue juga gitu pas masuk sini. Cuma tuh anginnya kenceng banget dari depan gitu. Wah gila gue kayak nggak gerak-gerak dari samping tuh gue kayak terus gue cuma bilang gini, Bah kalau mau nolongin anginnya jangan dari depan dong Bah gitu, jangan dari samping capek nih gitu. Kalau mau nolongin anginnya dari belakang aja. Itu gue kelar ngomong anginnya dari belakang terus gitu. Itu gue sampai nangis beneran. Pas banget masuk hutan tuh. Semua gue pengen nangis makasih banget gitu. Gue merinding tuh. itu gue nangis bener-bener. Gitu. Nangis seneng karena pernah berikutnya gue broke down. Takut dikit. Broke down, mental jatuh. Itu gue nangis bener. Semua banget. Itu sebelum atau sudah lo ngetawain adek dia discover ini apa sebelum itu juga gue tanya sama Ade, emang lu baru tahu banget bisa shifting segala, emang beneran? Jadi itu di Balura Python. Jadi gue udah nanjak lu, ternyata menurut gue sih Python nggak ini heboh itu lah ya, karena kan yang pertama digembar-gembarnya Python ya, nanjak lah gue pas udah mau sampai ujung Ade gitu happy gitu lewat gitu gue udah bisa pindah gigi. Hah? Gue sampai kemarin kagak pindah gigi 800 kilo tuh udah. Pantesan gue bilang gue tiap di belakangnya ada gigi kecil mulu ya gitu. Emang dia maksain di situ. Karena gue tahu dia kan kuat, dia paling kuat mungkin di antara kita gitu dengan crossfitnya dia. Dan tiap hari ya ngangkat ban truk. Mungkin truknya juga bisa diangkat sama dia gue. Iya kan? Gitu terus dia. Lah, kemana aja? Mungkin karena juga susah karena dia di sini kan. Oh, di downshift ya, di sini kan, shifternya. Kan dia pakai big stay lamanya dia, somanya dia itu, gitu. Akhirnya nyampe ke Bali dah setelah sekian hari. Dan lo stay di Bali dulu atau termasuk tim langsung pulang? Oh enggak, gue stay di Bali dulu. Stay di Bali dulu kan? Gue sama Koko akhirnya berdua kemana-mana. Si Ade langsung pulang kan? Enggak, Ade nggak langsung pulang. Ade tuh Ade kalau di Bali kan dia punya bunch-nya dia, dan lain-lain mungkin. Jadi dia nginep di rumahnya Bobby kemana-kemana. Sementara gue sama Koko yang ngelantur kemana aja udah berdua sama Koko. Kita masih ngebahas ban enggak? Enggak udah senang-senang aja, gue tinggal ngikut Koko doang gitu. Lo akan ulang lagi nggak Jakarta Bali ini? Kalau dikasih gue mau. Dengan orang yang sama atau beda jalur yang sama kah? Nggak masalah gue. Karena gue seneng banget itu yang kayak tadi gue bilang, gue kayak lo akan nyari jembatan yang sama nggak?
kan gue baru sendiri, mungkin mereka gue ajak jadinya. Iya. Nah, gue nggak tahu masalah itu tempat di mana karena kan gue nyasar. Bener. Tapi kan ada catatan nih, lo Kagak ada. nge-record. No Strava, it doesn't happen. Enggak. Mestinya Stravain. Iya, mestinya gitu. ada yang bikin di Strava, ada yang enggak. Tapi ada masuk di itu lo kan, foto-fotonya video jembatan itu masih ada. Ada, iya. Ada. Kan gue minta ya. Tapi tag-nya Kalau gue ada. nggak tahu tuh. Apanya? Gue tag tempatnya apa enggak, tapi ada itu. Enggak, tapi ada kan. Ada videonya. Paling enggak nanti bisa dimasukin. Ada. Asik. Ada. Oke. Jadi bisa dibilang bahwa namanya kalau lu mau sepedaan lebih awet gitu, istilahnya kayak bersepeda gitu. Lu jangan anggap sepeda sebagai rekreasional. Iya, anggap aja kayak mobil lo lah, Mobil motor aja. lo gitu. Ya Kayak- cuma kalau motor lo banyak ya sama aja bohong ya. Bingung juga milihnya gimana gitu. Iya. Buat teman-teman yang pingin lebih jatuh cinta sama sepeda, lu ada pesan apa sih? Apa ya? Gue paling masalahnya paling cuma bisa gue kasih tahu ya sepeda dipakai aja. Tapi emang walaupun nggak tahu lo ngerasain ini apa enggak ya sama gue. Walaupun lo udah sering sepedahan, cuma rasa untuk kadang-kadang untuk start buat pagi-pagi gitu mau bawa sepeda tuh kayak malesnya Iya. tetap ada gitu. Ya itu mental itu yang harus dilawan sebenarnya. Oke. Karena begitu gue selalu kayak gitu bahkan sampai hari ini. Tapi begitu udah naik kayak 5 menit gitu, kayak keluar komplek tuh rasanya baru gitu, baru enak gitu. Nggak nyesel ya? Nggak nyesel gitu. Jadi Cakep. menurut gue ya mental lo dilawan aja mental kayak gitu dan dipakai sepedanya udah itu doang. Siap. Gitu. Kalau begitu. Sampai kapan mau bersepeda? Nggak tahu gue sampai mati kali bos. Baiklah, Ging, thank you udah main kesini. Thank you. Ini ya salah satu momen di mana bicara baik ini karena season finale. Udah mau habis nih. Gua habis ini tahun 2020 dulu nih. Wow, ya kan? season horror nih. Iya. Lo harus sepedaan lagi, cari cerita baru supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Yes, Thank you pasti. sekali lagi. Thank you. Sampai ketemu di bicara baik-baik berikutnya.